saja luar biasa, apalagi saya yang muridnya beliau. Betul Terima sekali, kasih, Prof. setuju. Terima kasih Pak Pak Asto. Bupati. Ya. Karena tepuk tangan untuk Sekali Bupati lagi Kulon untuk beliau. Progo. Nah ini begitu menginspirasi sekali ya Prof ya Betul, tentunya. betul. Bisa dicontoh itu dan juga dimodifikasi. Siapa tahu ada Betul. program yang lebih baik lagi bisa diaplikasikan. Gimana Berikutnya, kalau Prof? kita tanya Pak Sekda ya? Nah bagaimana ini Pak Sekda, komentarnya Pak tadi setelah mendengar dari Pak Hasto tadi Pak. Pak Wali Kota yang pada hari ini masih di luar negeri, kami mohon izin Pak. Yang pertama, visi Wali Kota yang peduli pada pendidikan, kemudian peduli pada wong cilik dan peduli pada masyarakat secara umum, ini baru menjabat 8 bulan ini, tetapi belusukannya sudah 5 kali Pak. Kali kita beri sudah tepuk tangan yang terbentuk meriah. Ini dia Bapak Sekda Kota 5 Malang. kali ke beberapa kelurahan. Ya. Dan sudah terbentuk 67 posdaya. 67 posdaya yang bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi yang sebanyak 32 perguruan tinggi. Wow. Dan Hingga mendapatkan rekor muri ya Pak ya. Ya, Tepuk insya tangan Allah. sekali lagi Bapak Ibu sekalian. MOU dengan 32 perguruan tinggi Semalang Raya, Semalang Raya. hingga mendapatkan rekor muri. Monggo Pak silakan dilanjutkan. Kemudian dengan belusukan itu mengetahui apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mengetahui masyarakat yang perlu modal, masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan sosial baik itu pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Itu semua memberikan aspirasi, memberikan inspirasi dan memberikan solusi bahwa wali kota itu benar-benar mencari solusi untuk mengangkat kemiskinan di Kota Malang. Dan ternyata dengan belusukan bisa langsung keluarga-keluarga di desa mengambil kredit dari Bank UMKM. Pak. Betul, Betul. dari BRI, dari UMKM Kota Malang, dari Bank Jatim, dan itu diberikan beberapa kartu langsung kepada Ya. masyarakat. 50 ya 50.000, 20.000, 200.000. Dan yang penting tadi ya Pak, tanpa anggunan tapi Tanpa harus anggunan. mengangsur ya. Tanpa Betul, anggunan. kita beri Oke, tepuk terima tangan kasih. untuk Pak Sekda. Bapak Terima kasih. Sofwan Sekda Mbak, Kota Malang. kita seling dulu dengan lagu-lagu. Betul? Sebelum Persembahan kita- dari Bahana Suara Merdeka Universitas Merdeka Malang. Lagu Posdaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, bisa bernyanyi semuanya ya. Semua berdiri. Oke, silakan kita nyanyi lingkaran kecil. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ada posyandu, ada BKB, ada pautnya. Ya, Bu Fida silakan. Kebun bergizi, posdaya, posdaya, posdaya milik
Bank UMKM Jawa Timur adalah bank yang fokus pada UMKM dan koperasi dengan moto cepat, mudah, murah, mengajak masyarakat wirausaha produktif, mengakses permodalan, serta tidak canggung berhubungan dengan Bank UMKM Jawa Timur yang memberikan pinjaman dengan bunga murah. Seluruh transaksi terintegrasi dalam sistem yang terpadu atau online real-time system. Bank UMKM Jawa Timur juga dilengkapi fasilitas ATM anjungan tunai mandiri yang tersebar di seluruh cabang Bank UMKM di Jawa Timur. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Udah nabung di Bank Jatim? Ah, paling sama dengan bank lain. Beda lah, banyak loh keunggulannya. Oh, bisa ya bayar pakai ATM Bank Jatim? Ini salah satu kelebihannya, bisa digunakan di merchant berlogo debit BCA atau Prima Debit. Bisa tarik tunai juga loh, di ATM BCA dan ATM bersama. Transfer uang juga bisa. Bersama kami, berkembang pasti. Duluan ya, mau nabung di Bank Jatim. Bank UMKM Jawa Timur adalah bank yang fokus pada UMKM dan koperasi dengan moto cepat, mudah, murah, mengajak masyarakat wirausaha produktif, mengakses permodalan, serta tidak canggung berhubungan dengan Bank UMKM Jawa Timur yang memberikan pinjaman dengan bunga murah. Seluruh transaksi terintegrasi dalam sistem yang terpadu atau online real-time system. Bank UMKM Jawa Timur juga dilengkapi fasilitas ATM anjungan tunai mandiri yang tersebar di seluruh cabang Bank UMKM di Jawa Timur. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Sekarang Pak Rektor kita undang untuk turun panggung. Boleh. Bersama, Monggo Pak. karena Pak Rektor tuan rumah, Betul, tuan kita rumah. undang Pak Bupati Malang lebih dulu ya. Iya. Ya. Pak Bupati Malang ini Pak Hasto Ya, Pak sekarang Reno Tresna. juga sedang mempersiapkan Senkudaya. Monggo Pak, bawa Monggo. mikrofonnya Pak. Ya. Bapak Rektor dan juga Pak Bupati Malang. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian Kita beri kepada tepuk beliau tangan. berdua ini. Silakan, ini langsung ke audiens Pak. Kita Bertanya dengan lihat. Monggo, silakan. Kita lihat para ibu-ibu yang hari ini cantik-cantik kelihatan, ya kelihatan. Ibu-ibu ini dari mana Ibu? Bank UMKM Jatim. Dari Bank UMKM Prof. Iya. Dari Bank UMKM juga. Dari Universitas Tribuana. Tribuana. Oke, Nah, yang jadi juga Pak Rektor, MOU monggo juga ya Bu ya? ditanyakan. Oke. Universitas Tribuana kok datang ke sini padahal ini kan ulang tahun Universitas Merdeka. Kenapa? Nah, monggo. Iya, Monggo, jadi silakan. Eh, iya, jadi kita kan sudah apa namanya? Ibu berdiri. Ibu Boleh berdiri Ibu, monggo silakan. Nggak apa-apa. Iya, menghadap ke kamera Kita Bu. sudah MOU dengan Iya. wali kota, terus kemudian dengan 32 perguruan tinggi di bawah koordinasi Universitas Merdeka Malang. Nah, beliau mewakili barangkali bagaimana Bu perkembangannya sampai saat Ke ini mikrofonnya ke- untuk ya. kegiatan juga menerima jadi aktif ke desa dan bagus. binaan Posdaya sepengetahuan saya di Kecamatan Kedongkandang. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Terima Iya. kasih Bu dari Kita Universitas tanya Pak Tribuana. Bupati, kita tanya Posdaya di belakang ini, ibu-ibu Posdaya. Yang mana dari Posdaya tadi ada? Ibu dari kelompok Mana Posdaya? yang dari Malang? Yang dari Posdaya? Oke, di sebelah Ah, situ ini dari Pak. Malang. Monggo Pak Bupati, ditangguh itu. Ya, dari Kabupaten Malang. Nah, itu Prof. Itu Pak. Kota Malang. Oh, Kota, kabupaten. Yang kabupaten dulu ya, Ah. karena bupatinya yang ada di sini. Oh, kota ya nggak apa-apa biar Kota ditanya nanti Bu, Bupati nanti Malang. sabar ya. Oke ini, Monggo, Pak Bupati. silakan Bu dari Posdaya mana langsung diambilin Pak Bupati loh Bu, luar biasa. Oh, kabupaten di belakang. Nama Iya. saya Ibu Darsono, Ketua Kelompok Posdaya Kulbanda. Kami sebut nama Kulbanda karena nama bunga kami mengambil dari Di jalan mana, Bu? Posdala Lingkungan. Masuk Kulbanda. kelurahan mana? Kelurahan Mergosono, Kecamatan Mergosono. Kedungkandang, Kota Malang. Pak Camatnya hadir sekarang Bu? Bapak Camat tidak hadir, Tidak. Oh. Bapak Lurano. Dan dari Ya. kabupaten mana Bu? Memang kami mengembangkan di bidang Begitu ya. lingkungan, apalagi Malang sekarang Jadi- insya Allah
merasa Ibu dengan adanya Posdaya itu Ya. bisa terangkat perekonomian masyarakat setempat Bu ya. Bisa terangkat perekonomian bekas Posdaya. Bagus. Oke. Ketemu lagi dengan Bapak Aryono ya. Iya, terima kasih. Dari Lumajang, mana dari Lumajang? Ada dari Lumajang, oke. Ya, Kita ke kita Lumajang ambil dari dulu ya. Lumajang. Waduh, Wah, Lumajang seger datang sekali ke nih Bu, sini, bajunya ya. hijau Ya. sama kuning. Itu, Wah, semangat ya. Ibu dari Lumajang ke sini. Ibu, ngadep kamera. Silakan. Ini Pak Rektor Dangu dari dari Lumajang. Ya, monggo. Ya, kami dari Universitas Lumajang untuk tahun kemarin Pak, kami Posdaya sudah melalui KKN tematik. Jadi kita sudah kerjasama dengan Dinas Kehutanan, jadi Wana Asri sudah sana, terus dengan PKK dan Gerbang Masiaga Pak. Ya, sementara ini untuk tahun 2014 kemungkinan di bulan September Oktober kami akan membentuk kelompok Posdaya lagi. Tambah lagi. Iya Pak, insya Allah Pak. Pak Bupati sehat ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Di Serikat Pekerja bagaimana? Ini Ketua Serikat Pekerja. Oh iya Lumajang Pak, ini. kebetulan kami Ketua Serikat Pekerja sementara ini kemarin perguruan tinggi kami bekerja sama dengan perusahaan terutama Serikat Pekerjanya Pak. Kita menggali dana untuk CSR-nya. Jadi kami punya ke depan bahwa CSR di perusahaan ini jalan dengan melalui KKN tematik Pak. Bukan main, kita beri tepuk tangan ya meriah. Oke. Bapak apal juga. CSR dengan dari KKN tematik kabupaten. Posdaya Ya, ya Bu. monggo, Oke, Pak. luar Oke. biasa. Pak Bupati ini dari Ya, kabupaten. Pak Bupati, Pak Renta Saya Tresna, dari silakan. Kabupaten Malang, dari Kecamatan Bapak, khususnya Desa Pandesari sebagai koordinator ya. dari Desa Baru Pandesari. selesai kena erupsi Kelut. Oh, coba ceritakan Bagaimana tuh Bu? Untuk di Kecamatan Pujon itu sudah 3 desa yang terbentuk Posdaya, dan untuk Desa Pandesari sendiri sudah 48 Posdaya yang sudah terbentuk dengan berbagai usaha. Yang paling utama itu di penanaman stroberi yang memang program dari KKN tematik, kami binaan dari Unipro. Oke, Pak binaan Bupati kan akan Brawijaya membentuk ya. Senkudaya juga warung-warung ya. Siap. Monggo siap, ditanya apakah Kalau siap bikin warung-warung. Ini tadi juga kalau kita belajar suksesnya Kulon Progo ya. Tadi Pak Bupati mengatakan bahwa di masing-masing desa nanti bisa juga membentuk yang namanya warung-warung milik rakyat. Dalam artian di sana nanti apa yang dibutuhkan oleh rakyat Pujon, Pandesari itu bisa juga didatangkan dari Pujon sendiri. Umpamanya itu didirikan di sana, kira-kira Posdaya di sana siap untuk itu. Kami siap Pak, memang ancang-ancang untuk Desa Pandesari dengan Bapak Kepala Desa kita menyiapkan untuk utamanya untuk desa wisata dengan berbagai produk dari stroberi khususnya. Ya, Pak Kepala Desanya Pak Lukman ini juga sangat Rajin, perhatian Pak untuk Posdaya dan bisa juga membuat produk-produk made in Desa Pandesari. Wah, Nah, bagus. ini nih Jadi keren pengalaman nih. Kulon Terima Progo kasih, Bapak. bisa untuk Kabupaten Malang, Pak. Allah, kami akan lanjuti. Nanti kita bisa belajar suksesnya Kulon Progo. Nah, amin. Ya. Langsung Pak Terima Bupati kasih. loh Bu yang ngendiko ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali Tepuk tangan lagi. yang meriah. Terima kasih. Monggo kita kembali lagi. Ini Pak Roso, ya, Pak Roso. Ini rupanya di Malang juga mau mencoba meniru pengalaman bikin warung desa di Yogyakarta. Bagaimana Pak? Monggo panjenengan ngasto mikrofon, pengalaman itu apa bisa dibayari oleh Bank UMKM gitu. Ide dari Pak Bupati tadi sangat bagus karena orang kaya di Kota Malang sangat banyak ya, dibanding yang miskin kita 5%. Jadi bisa juga menjadi pengasuh dari keluarga kurang mampu, Pak. Ya, yang kaya itu bisa jadi pengasuh yang kurang mampu. Ya. Dan kita optimis itu bisa kita adopsi. Bisa Oke, ya. kerjasama antara Nah, kota ini dan juga ya. Kabupaten Malang ya. Pak Bupati Luar biasa, rupanya Bapak Ibu, kita Kota beri tepuk tangan Malang, yang meriah. Kabupaten Malang bisa Bisa mengutip saling bersinergi apa ya. yang
AKAKB-nya gitu. Nah, ini dia luar Kita beri biasa. tepuk tangan. Terima Dan kasih, kemudian Pak Sekda. bisa juga pinjam duit Pak Roso. Nah, Coba Pak Roso diaturkan Pak sekarang, Roso. Direktur Utama Bank UMKM Jawa Timur. Seperti apa ini Pak? Monggo silakan Pak Roso turun, kita tanya pegawainya Pak Roso itu Iya, apa bagaimana kayak Pak? Pak Dia di Rosonya. lapangan apakah benar-benar memberikan suplai dana kepada masyarakat miskin gitu ya? Monggo Pak Roso, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Bupati Kulon Progo, Pak Bupati Malang, Pak Wali Kota Malang, dan bapak-bapak yang lain, Profesor Aryono Suyono Darang Undiri. Kami Bank UMKM Jawa Timur ini adalah bank milik pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Jawa Timur. Jadi program yang direncanakan atau program yang telah dibentuk oleh Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan Pak Gubernur Jawa Timur, Bank UMKM ini siap mengakses permodalan sepanjang usaha daripada masyarakat itu visible. Visible itu artinya cash inflow daripada outflow-nya besar inflow-nya. Itu berarti ada saving tabungan untuk ngangsur pinjaman kepada bank. UMKM bunga yang murah karena kita memberikan itu dengan cepat, mudah, dan murah. Bagi kaum miskin yang dibentuk oleh Pak Bupati Kulon Progo, ini Bank UMKM telah bekerja sama dengan Yayasan Damandiri. Jadi kalau dibentuk pos daya, pos pemberdayaan keluarga, itu Bank UMKM justru diberikan tabungan 10.000 gratis cuma-cuma. Jadi diberikan tabungan 10.000 yang namanya kereta mas, kredit tanpa agunan untuk masyarakat, diberikan tabungan 10.000 per orang, per anggota pos daya, supaya mereka punya usaha tiap hari nambah tabungannya. Tabungan meningkat jadi Rp500.000, langsung diberikan pinjaman Rp1.000.000. Punya tabungan tapi punya pinjaman 1 juta untuk meningkatkan bisnis daripada pos daya yang bersangkutan. Nah ini, kalau tabungannya jadi 5 juta Pak, otomatis kita berikan tabungan pinjaman sebesar 10 juta. Bukan main. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tangan untuk Bank UMKM Kalau Jawa Timur. Mbak Sinta, Iya, Prof. bagaimana kalau ketua sekolah tinggi itu Betul. kan ahli ekonomi, Stim kita Malang ajak Kucek mendampingi Suara. Pak Roso. Betul, Monggo, Bapak Pak. Dr. Andes Bunyamin MM PhD. Oke. Jadi ini kan praktek ilmu ekonomi Pak. Iya. Bapak sebagai ketua sekolah tinggi melihat praktek ekonomi kayak begini ini bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang kami yang dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menganggap praktek ini sangat luar biasa. Karena yang pertama bahwa hambatan di sektor real, terutama di pengusaha kecil, itu dikarenakan akses permodalan. Dan memang aneh kalau kita ansih pada bisnis murni, biasanya komponen untuk lending rate atau suku bunga pinjaman itu di situ mestinya sudah termasuk biaya-biaya yang dihitung dari marginal cost of fund, ditambah margin, ditambah probability of default, kemungkinan nunggak, tetapi mengapa masih minta jaminan agunan? Sehingga ada biaya yang double. Ini yang menyebabkan akses terhadap permodalan menjadi sulit. Dan untuk pengusaha kecil di dalam satu negara, semakin banyak pengusaha kecil itu, semakin tinggi ekonomi kita terdiversifikasi. Dan negara tidak mudah bangkrut dengan itu, walaupun badai krisis apapun menerjang kita. Saya kira itu. Dan ini Pak Roso secara khusus, kasih mikrofonnya Pak Roso. Pak Roso secara khusus bahwa calon-calon pengusaha yang disasar, biasanya kan pergi ke pasar, ini perginya ke pos daya, jadi bukan pengusaha. Lalu bagaimana Pak untuk menjadikan mereka itu calon pengusaha baru? Jadi untuk membuat entrepreneur muda atau entrepreneur bagi masyarakat, sebetulnya melalui pos pemberdayaan keluarga, beberapa keluarga yang tidak mampu membentuk suatu kelompok atau komunitas pos daya ini. Nah, pos daya inilah nanti dibina oleh perguruan tinggi melalui KKN tematik. Pos daya ini dibina oleh dinas pemberdayaan perempuan dan KB,
dibina oleh dari Yayasan Dam Mandiri. Nah, ini bank UMKM akan merapatkan diri. Kalau yang sudah dibina kita akan biayai. Nah, karena apa? Yayasan Dam Mandiri dan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bahwa ekonomi kerakyatan ini itu di level starter. Jadi Bank UMKM membagi 3 fase. Fase starter, growth dan establish. Mikro kecil itu ibaratnya adalah PAUD, TK dan SD. Mikro kecil ini kalau tidak didampingi oleh pemerintah daerah, tidak didampingi oleh perguruan tinggi, tidak didampingi oleh lembaga institusi lainnya, tidak mungkin berkembang. Ini karena sudah didamping oleh berbagai pihak, Bank UMKM tidak ada alasan lain untuk membantu pembiayaan, karena kami ada misi agent of development. Jadi Bank UMKM ini akan membiayai kepada posdaya yang telah dibentuk. Saya sudah membiayai posdaya berbasis TKI Purna di Kalipare. Saya sudah membiayai posdaya berbasis masjid dibina oleh UIN Malang. Betul, ada kerjasama dengan Bu Mufidah posdaya. juga di sini. Ini Bu Mufidah. Betul. Ini adalah pembina posdaya dari UIN, dan semakin turun ke desa, saya tanya usianya makin muda karena makin dapat air yang bersih, belum tercemar. Nah, ini Bu Mufidah. Jadi pikiran saya bagaimana ini saya ahli akan ekonomi. backup. Komentar Bapak bahwa ini adalah calon-calon pengusaha yang kemudian diberdayakan, kemudian didampingi dan kemudian diberi kepercayaan. Bagaimana Pak? Tentu sangat mengesankan sekali apa yang dilakukan kerjasama antara Yayasan Dam Mandiri, Profesor Haryono, kemudian Bank UMKM dan perguruan tinggi. Dan memang sudah seharusnya seperti itu, karena di samping mereka butuh penambahan skill, mereka perlu juga didorong keberaniannya untuk masuk ke bank, bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi